Shalom teman-teman, selamat sore dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dalam segmen ini kita akan menanggapi satu cuplikan video terkait dengan obrolan dua orang mualaf yang mana dalam obrolannya mereka ini membahas tentang agama Kristen. Dan oleh sebab itu sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita simak cuplikan videonya dan nantinya akan kita tanggapi tahap demi tahap. Apakah Kristen itu dalam dalam konteks akidah gitu ya, dalam konteks teologis mereka, dalam konteks dogma mereka gitu ya, dalam konteks ajaran-ajaran mereka buat kehidupan akidah kita lah ya. Kalau itu sebenarnya kalau yang di lapangan, Tat. Oh gitu malah. Yang di lapangan itu karena kalau di kristenisasi, di kekristenan, mereka kan punya misi ya. Iya. Ya, makanya ada yang sebut banyak misionaris kan. Iya. Karena mereka langsung berhubungan langsung dengan orang yang menjadi target untuk dikristenkan gitu kan. Nah, sayangnya mereka menggunakan cara-cara yang memang kelihatannya bagus, kelihatannya baik, tetapi di belakangnya mereka ada misi untuk mengkristenkan orang tersebut. Ya. Mereka cepat memang bantu, Ya. dananya besar memang. Tetapi setelah itu dibuatkan gereja, mereka suruh masuk gereja. Itu. Nah teman-teman, stop dulu ya, kita tanggapi dulu bagian ini ya. Ini kenapa ya ketika orang Kristen itu berbuat baik kepada orang-orang khususnya yang kebetulan adalah beragama Islam, seperti yang dicontohkan dalam bagian ini, selalu saja distigmakan, dikaitkan dengan oh nanti jangan-jangan, oh ini pasti nanti ujung-ujungnya bakalan dikristenkan. Percayalah teman-teman yang non-Kristen, di dalam agama kami, Anda itu tidak usah disuruh-suruh dan tidak ada juga orang Kristen yang kepengen banget Anda harus beragama Kristen. Ya, kan di dalam bagian ini juga beliau mengatakan bahwa mereka itu punya misi, makanya ada misionaris, betul. Sekarang saya ajukan satu pertanyaannya. Adakah satu agama di muka bumi ini yang tidak bersifat visioner? Ya, bagi saya secara pribadi, saya melihatnya justru semua agama yang ada di muka bumi ini semuanya bersifat visioner, punya visi, punya misi untuk mengabarkan ajaran di dalam agamanya. Tetapi kemudian yang menjadi catatan penting adalah karena ini pada akhirnya orang menjadi percaya ataupun tidak ya kembali kepada masing-masing orang yang mendengarkan. Kalau misalnya dia mendengar ajaran agama tertentu dan pada akhirnya dia merasa terpanggil, dia mengalami pengalaman spiritual dan kemudian memutuskan untuk menjadi percaya, ya itu sah-sah aja. Tetapi kalau misalnya dikatakan, oh disuruh ke gereja, nggak ada orang Kristen yang maksa-maksa orang lain untuk masuk ke gereja. Apalagi kalau orang itu tidak beragama Kristen. Ya. Karena yang dikehendaki dalam iman Kristen itu adalah kesadaran, pengalaman spiritual. Itu ya teman-teman, ini kita lanjutkan ya. Tetapi kalau secara akidah, misalnya kalau umat muslim yang mohon maaf, yang istilahnya berpendidikan, apalagi yang tahu ilmiah, akademis gitu ya, yang pendidikannya kurang, ekonominya lemah, daerahnya terpencil, dan mereka memang butuh bantuan. Mereka masuk ke gap-gap yang seperti itu gitu kan. Betul. Dalam pembicaraan ini kan ada satu kesan bahwa ketika ada muslim yang kemudian menganut agama Kristen itu dinilai lemah akidah, lemah iman. Tapi coba bayangkan misalnya kan, kalau standarnya tunggal, bagaimana juga dengan orang yang Kristen atau yang agama lain itu masuk ke dalam agama Islam, itu dinilainya apa? Kalau misalnya kita menggunakan pandangan yang disampaikan oleh Ustadz Yai Hawaloni, yaitu orang yang memeluk agama Islam itu IQ-nya di atas rata-rata, dan kalau menggunakan pandangan dari siapa tuh namanya ya, mu'alaf Ustadz Nababan, mengatakan bahwa orang yang masuk ke dalam agama Islam itu karena yang bersangkutan sudah mempelajarinya. Ya boleh-boleh aja mengatakan begitu, tetapi kan harusnya menggunakan standar tunggal. Kalau mau objektif ya standar tunggal, jangan standar ganda. Kalau masuk di agama mereka, oh itu diakui cerdas. Tapi kalau misalnya ada teman-teman kita yang muslim masuk agama Kristen, nah itu dinilai kurang akidah, kurang iman, atau juga kurang materi. Nah kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah ini menarik ya sebenarnya. Kalau kita kuat akidahnya, kemudian kita kemudian tidak tergoda dengan iming-iming, aman-aman saja. Karena begitu juga dengan beberapa komunitas muslim yang dakwah di pedalaman, kan begitu. Kan ada juga komunitas muslim yang berdakwah di pedalaman, kemudian ketemu dengan orang-orang yang bukan Islam. Ada juga yang misalnya contoh di pedalaman Papua Nugini, di Papua misalnya, ketemu
dengan orang-orang yang Kristen, ya, orang-orang Kristen yang lebih dulu dia jadi Kristen karena misionaris banyak masuk ke sana. Nah, kemudian dengan dakwah seperti Ustadz Fadlan Garamatan misalnya ini ya, dengan dakwah lewat pembagian sabun, ya kan, akhirnya kemudian mereka bisa masuk Islam, ya. Nah, ini kan sebetulnya mirip ya, mirip dengan cara-cara yang dilakukan misionaris. Tapi itu tadi, andai kata misionaris Kristen masuk ke komunitas Muslim, ya, ke orang-orang Islam yang miskin, yang susah, yang butuh bantuan, kalau akidahnya kuat, ya kan, sebetulnya aman-aman saja, nggak masalah. Cuma ya, mana karena imannya sudah lemah, kemudian akidahnya juga lemah, ekonominya juga lemah, kepepet lagi butuh sesuatu. Nah itu ya teman-teman, bahkan dalam bagian ini kalau tidak salah nama beliau ini, dia ini juga seorang mualaf, Ustadz Ismail Al-Hadid ya kalau tidak salah namanya beliau ini. Kan dia juga mengatakan, salah satu contoh yang dia bahas tadi itu yang di daerah Papua ya, berdakwah kemudian bagikan sabun, akhirnya mereka menganut agama Islam. Sebenarnya begini ya, yang mau saya tekankan sih ya, udahlah berhenti saling curiga. Sekarang begini aja kan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi kan, semua orang, semua agama yang ada di muka bumi ini menurut saya itu semuanya bersifat visioner. Masing-masing memiliki misi untuk mengabarkan ajaran agamanya. Tapi kan kembali lagi kepada orang-orang yang mendengarkan, kalau pada akhirnya mereka menjadi percaya, ya silakan, itu kan dibenarkan saja, sah saja. Mereka kan punya hak untuk menjadi percaya, dan sebaliknya juga mereka punya hak untuk tidak percaya. Yang penting adalah selama tidak ada, diharuskan nih, kamu harus menganut agama ini, kamu harus menganut agama itu, ya itu ya nggak boleh. Tapi kalau kemudian mereka merasa terpanggil pada agama tertentu untuk dianut, ya silakan. Bagi saya pun misalnya nih ya, kalau ada teman-teman Kristen yang kemudian merasa terpanggil menjadi mualaf karena ia merasa punya pengalaman spiritual, kemudian menganut agama Islam, ya silakan. Kita kan nggak bisa larang orang. Ini kan tergantung panggilan kan. Sekalipun sebagai sesama orang beriman yang merasa kehilangan, ya bisa saja seperti itu. Tetapi kan merasa kehilangan ini pun harus ditempatkan pada porsi yang tepat. Jangan sampai berlebihan. Jangan sampai kemudian kita mengharuskan orang lain untuk tetap bersama dengan kita, sedangkan ia merasa punya panggilan yang lain. Sebaliknya juga, kalau misalnya ada teman-teman kita yang dari Muslim yang merasa terpanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menganut agama Kristen, ya sudah, silakan, itu juga hak mereka kan. Jangan kemudian dinilai, oh ini akidah lemah, iman lemah, secara materi lemah. Mungkin saya masih bisa memaklumi ya kalau disebut akidah lemah, kemudian iman lemah. Tapi kalau dihubungkan dengan materi lemah, ini kan memberikan sebuah stigma. Nanti kalau dia masuk agama Kristen, berarti dia mendapatkan kebutuhan yang mana itu menjadi kekurangannya di dalam agama sebelumnya. Ya kan, makanya dikatakan nanti ujung-ujungnya kan lemah materi. Ya kan, nanti rawan jadi Kristen. Percaya ini saya sudah berapa kali sampaikannya, dan saya tidak bosan-bosan mengingatkan ini karena mereka juga nggak bosan-bosan untuk selalu menggunakan istilah itu ya. Di dalam agama Kristen tidak ada upah secara materi yang diberikan ketika Anda menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.